Itu posisi doainnya tuh yang harus kayak gandengan tangan, yang kayak harus berdua bareng-bareng. Itu pun gue ikut gandengan tuh, walaupun gue yang kayak, ini beneran gak sih? Terus dia tiba-tiba jalan lagi. Jadi habis dari depan kamar gue tuh dia kayak ngelanjutin jalan lagi gitu. Cuma kan gue terlalu takut ya buat ngeliat. Ada satu kejadian tuh yang bikin heboh banget saat itu. Jadi ada salah satu teman gue ini tiba-tiba kerasukan. Selamat datang di program terbaru Creatives Entertainment. Kerasukan. Di episode pertama ini, gue mau ceritain cerita pribadi gue. Cerita ini berawal dari zaman gue SMP. Yes, bener banget. Zaman gue SMP itu sekolah gue bisa terbilang cukup horor ya. Jadi waktu itu gue tinggal di asrama. Ya notabene-nya itu asrama mahasiswa putra dan putri. Terus gue lupa awal mulanya itu kayak gimana. Cuma saat itu gue sempat diajarin. Bukan diajarin sih, lebih tepatnya diajak. Jadi diajak sama kakak kelas gue buat main yang namanya Ouija, kalau kalian tahu. Yes, bayangin gue zaman sekolah diajakin main Ouija guys. Dan itu gimana ya? Takut, cuma penasaran. Karena emang gue tipikal orang yang suka banget sama hal-hal yang horor, mistis gitu, gue suka banget. Dan itu gue tertarik buat nonton juga. Dan kebetulan gak cuma sedikit orang, dan itu semua posisinya itu satu asrama gue itu udah ada 12 orang, dan 12 orang itu berkumpul di satu ruangan. Jadi ya mau nggak mau gue harus ikutan juga nggak sih. Terus habis itu si kakak kelas gue ini mulai ngegambar, ya seperti kalian tahu di Ouija pada umumnya lah ya, kayak gini. Nah hampir sama bentuknya seperti itu, cuma kalau zaman gue sekolah itu pakainya kertas, karena mungkin saat itu belum ada ya apa sih kayak board kayak gitu. Nah waktu itu bermula waktu gue kelas 1 SMP. Pada malam itu kakak kelas gue gambar, udah ngumpul, dan mereka udah ngobrol. Jadi kayak mereka tuh ngobrol sama si setannya ini. Kalau misalnya zaman dulu nama setannya itu Leo. Kenapa bisa Leo? Karena waktu itu kita juga nanya. Jadi tuh sebenarnya waktu sekali main itu nggak langsung dapet nama orang yang jelas. Sebenarnya itu namanya ada yang macem-macem, ada yang namanya nggak jelas. Karena kan namanya di asrama, udah gitu bangunan tua, itu udah pasti banyak banget setannya. Sampai akhirnya ada satu setan ini namanya Leo, dan dia punya adik. Agak aneh sih, emang dia punya adik namanya Lea, yang dimana si Leo ini tuh suka banget nongkrong di asrama putri, dan si Lea ini suka banget nongkrong di asrama putra. Kenapa kita bisa tahu? Karena ngobrol sama si setannya itu. Setelah udah digambar rumah, terus kita kasih pertanyaan-pertanyaan, jadi kita tuh mengisi kekosongan kita sama main si Ouija ini. Kayak pertanyaannya tuh random aja sebenarnya. Atau enggak yang kalau misalnya di asrama kita suka sama cowok asrama putra, atau enggak kita kepo banget nih sama anak asrama putra si cowok tertentu ini, pasti kita tanya si Leo ini. Sampai tuh Leo itu setiap kita main, kita pasti tanya Leo lagi suka sama siapa, sama anak asrama yang mana. Itu pasti selalu berubah. Jadi kalau misalnya di kelas 1 dulu si Leo ini suka sama temen gue, ada satu. Terus waktu gue kelas 2, dia suka lagi sama ada satu adik kelas gue. Terus waktu gue kelas 3 itu gue udah gak pernah main lagi, karena menurut gue itu salah satu permainan yang gak boleh untuk disebarluaskan lebih jauh gitu kan. Soalnya kan itu permainan itu sebenarnya dari kakak kelas kita kan. Jadi kita mikirnya kayak ya udahlah cukup di angkatan kita aja. Nah waktu main itu sebenarnya gak cuma di asrama. Di sekolah gue itu ternyata kakak kelas gue itu suka banget main di kelas. Di kelas kalau misalnya lagi pelajaran kosong, mereka tuh sering banget buat main kalau misalnya kita bilang namanya golden cheese. Kalau cara manggilnya jangan tanya ya, cuma ya cara mainnya hampir sama lah kayak si Ouija ini. Terus abis itu karena kita sering banget main, ada satu kali waktu itu kejadiannya itu cukup agak serem ya. Kalau misalnya gue ingat sampai sekarang tuh masih merinding banget. Jadi waktu itu pas kita lagi main, si Leo ini tuh waktu kita main dan kita panggil, ternyata yang datang itu bukan si Leo ataupun Lea, tapi setan yang lain. Kita bisa tahu setan yang lain itu karena setiap kita main kita pasti tanya kan, kamu namanya siapa, cewek apa cowok, kayak gitu. Nah ini tuh jawabannya nggak sesuai sama yang biasanya nih. Soalnya kan ada beberapa setan juga selain Leo sama Lea ini yang juga main sama kita. Dan tiba-tiba saat itu yang datang itu bukan antara mereka. Sebenarnya kita udah nggak mau main sih, cuma kayak ya udahlah kita coba, mungkin
buat ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Terus sampai satu kejadian itu ternyata, jadi kita mainnya kan pakai pulpen. Si pulpennya ini gak kita pulangin ke rumah. Karena kalau misalnya, kalau kata kakak kelas gue ya, kalau misalnya dia gak sampai pulang ke rumah itu, kan kalian juga tahu pasti setannya tuh kayak bakal ngikutin gak sih. Nah waktu itu, jadi karena dia gak masuk sampai di rumahnya itu, ada satu kejadian tuh yang bikin heboh banget saat itu. Jadi ada salah satu teman gue ini tiba-tiba kerasukan. Kerasukannya itu bukan setan atau bukan siapa, tapi ternyata neneknya. Neneknya sendiri. Jadi si neneknya ini kita ajakin ngobrol, dan si neneknya ini pakai bahasa Jawa yang notabene-nya teman gue ini tuh orang Jakarta yang kalau bahasa Jawa dia bisa, cuma kan kayak bahasa Jawa yang ya kasar gitu lah. Dan ini tiba-tiba dia ngomongnya pakai bahasa Jawa tuh yang kromo, yang halus banget, yang posisinya temen gue juga sebenarnya ada yang ngerti kalau misalnya bahasa kromo gitu. Diajakin ngobrol, terus yang kayak hampir sekitar 30 menit itu di dalam tubuh si temen gue ini. Terus habis itu ditanya-tanya ngobrol. Pokoknya si temen gue yang kerasukan ini, dia bilang yang kayak, kan dalam tubuhnya neneknya ya, terus neneknya kayak bilang, titip cucu saya tuh udah lama meninggal, jaga baik-baik cucu saya, dia emang orangnya agak galak, pokoknya gitu-gitu. Terus sempet yang kayak ngobrol, terus dia yang kayak senyum doang, tapi tuh merem posisinya, dan itu tuh ngobrol. Habis temen gue yang itu kesurupan, jadi posisinya kan karena di asrama, jadi ada beberapa kamar tuh. Nah setelah temen gue ini kesurupan, ada temen gue yang lain yang kesurupan juga, jadi kayak gantian gitu loh kesurupannya. Nah temen gue yang ini tuh dia kesurupannya tuh anak kecil. Jadi yang kayak ngamuk sana sini, terus yang kayak kalau dikasih salib tuh, salibnya tuh kayak ditampis gitulah, terus kayak dilempar. Terus kan kita kayak panik kan, karena posisinya ada 2 orang nih yang kesurupan, yang satunya orang tua, yang satunya anak bocil gitu kan. Terus yang kayak ya udah akhirnya di situ kita kayak misah tuh sendiri-sendiri. Cuma kan posisinya di situ juga merinding gak sih? Di satu kamar ada 2 orang yang kesurupan gitu kan, dan posisinya kita tuh habis main hal-hal yang mistis yang bisa memanggil, yang sebenarnya tuh gue tuh tadinya nggak percaya, cuma kayak terjadi gitu kan. Terus habis itu di situ malam itu tuh kayak di satu kamar tuh rame banget. Terus yang kayak temen gue yang nangis-nangis, takut, tapi juga maksudnya kesurupannya bukan yang aneh-aneh yang sampai teriak-teriak gitu, tapi kan tetap panik ya. Tapi ada satu momen itu temen gue yang si anak kecil ini, dia tuh bener-bener kayak teriak-teriak banget, sampai yang kayak kakak kelas gue itu dateng, terus dia tuh marah-marah. Cuma kan kita posisinya takut, antara takut sama panik. Tapi kan kalau misalnya kita mau marahin dia yang kesurupan juga nggak mungkin ya, karena kan emang ya sadar nggak sadar gitu kan. Terus akhirnya si temen gue ini teriak-teriak, dia tuh yang kayak ngamuk-ngamuk gitu. Terus habis itu didoain lah sama kita rame-rame gitu kan. Itu posisi doainnya tuh yang harus kayak gandengan tangan, yang kayak harus berdoa bareng-bareng. Itu pun gue ikut gandengan tuh, walaupun gue yang kayak ini beneran gak sih gitu kan. Terus habis itu akhirnya di situ kita gandengan. Terus yang kayak teman gue tuh yang gandengan itu bertiga, itu yang dia tuh nangis, berdoa sambil nangis. Teman gue yang satu ada tuh dia lebih yang kayak kalem, terus yang kayak udah berdoa aja. Posisinya satu teman gue yang masih kesurupan, jadi kayak menyebar di 2 tempat itu. Yang satu masih kesurupan kalem nih sama si neneknya, yang satu kesurupan bocil. Yang mana tuh kita sama-sama bingung kan mau dikeluarin yang mana dulu. Sebenarnya lebih kayak kalau yang si neneknya ini kan ya udah biarin, mungkin dia yang kayak kangen sama cucunya gitu kali ya. Cuma kalau yang teman gue ini kan kayak nggak mungkin nih kalau misalnya nggak kita doain, karena dia pasti kan kayak ngerasa tersiksa juga nggak sih? Nggak tahu sih kalau misalnya dalam tubuh yang kerasukan itu seperti apa. Cuma kalau menurut gue agak nggak nyaman gitu kan, kayak terganggu pikirannya, perasaannya gitu-gitu. Akhirnya di situ kita kayak berdoa, dan kebetulan temen gue ini, salah satu temen gue yang kalem si ini nih, dia itu punya pacar, dan pacarnya itu bisa dibilang agak mistis, agak serem sih. Gue bisa bilang seremnya karena apa? Dia itu bisa melihat situasi dan kondisi lewat mata pacarnya. Jadi tuh yang kayak kalau misalnya pacarnya ngelihat apa, misalnya dia ngelihat ada cowok pakai baju biru, terus pacarnya nanya nih, ada cowok nih pakai baju apa? Dan dia tuh bisa nebak kalau misalnya cowoknya itu pakai baju biru. Dia bisa nebak apapun yang si ceweknya ini ngelihat. Salah satunya waktu kesurupan itu. Dan yang ngebantuin itu juga si pacarnya temen gue ini. Dan anehnya, mistisnya itu adalah waktu mereka teleponan, bener-bener waktu mereka teleponan itu kan biasanya tetap kedengeran ya. Kalau misalnya kita teleponan sebelahan gitu, tetap kedengeran suara orang ngobrol dari HP-nya nih. Tapi waktu si pacarnya temen gue nelpon, itu bener-bener gak ada suara sedikit pun. Bener-bener gak ada suara sedikit pun dari si teleponnya ini, padahal mereka lagi teleponan
teleponan. Terus gue kan heran ya, gue yang kayak lu teleponan tapi kok gak ada suaranya. Terus yang kayak si teman gue tuh bilang, iya pacar aku yang bikin supaya yang denger cuma aku doang. Terus gue yang kayak aneh banget, tapi terjadi, lu teleponan, lu nanya gitu kan, terus temen lu juga, pacar lu juga ngebantuin biar si setan-setannya itu cepet pergi gitu kan. Terus habis itu akhirnya dibantuin lah sama si temen pacarnya temen gue ini sampai akhirnya sampai malam. Pokoknya itu posisinya sampai temen gue ini neneknya akhirnya keluar yang kayak ya udah nenek udah dulu ya mau keluar gini. Akhirnya temen gue yang kayak langsung sadar, langsung lemes, dia tuh yang kayak langsung lapar banget, ya bener-bener langsung minta makan, langsung minta minum, yang kayak capek banget. Terus habis itu ya udah akhirnya dia istirahat duluan. Nah teman gue ini masih kesurupan tuh, cuma dia udah lebih yang kayak udah lebih tenang, mungkin karena dibantu doa tadi gitu kali ya. Terus yang kayak tidur. Nah tidur, jadi waktu itu posisinya itu udah malam, udah sekitar jam 11 jam 12 malam. Dan itu posisinya kita kan di asrama satu kamar isinya tuh 12 kan, dan itu kayak dia mepet di tembok, kayak atas bawah, posisinya atas bawah, pinggir-pinggir. Dan posisi kasur gue itu di atas kepala gue itu adalah jendela yang bisa ngelihat ke lorong asrama gue ini. Terus waktu itu yang kalau misalnya gue ceritain ini ke teman-teman gue, pasti gue kayak selalu merinding lagi karena itu gue bener-bener denger banget. Jadi posisinya waktu itu si kamar gue ini adalah kamar utama dari semua kamar-kamar yang ada di asrama gue. Terus waktu malam itu gue denger banget ada orang itu lompat dari genteng, dan posisi gentengnya itu dia kayak seng gitu, jadi kalau misalnya ada orang jalan ke genteng itu pasti kedengeran. Terus posisinya dia tuh loncat ke bawah, dia bawa kayak gue nggak tahu kayak bunyi apa ya, kayak seng juga sih, jadi kayak nyeret seng gitu. Jadi posisinya dia tuh jalan dari si gentengnya itu, jadi posisi gentengnya itu agak berjarak ya beberapa 2 meter doang sih dari kamar gue, deket banget. Jadi kayak dia tuh jalannya tuh tapi kayak ngeset gitu, jadi kayak kesek, dan posisinya tuh jalan tapi bawa si sengnya itu. Terus gue mikir yang kayak bukan itu pasti tikus, bukan. Terus habis itu dia jalan, pas lagi jalan tiba-tiba berhenti di depan kamar gue. Itu bener-bener langsung berhenti yang kayak abis jalan nih tiba-tiba tek. Terus gue kayak langsung gue berdoa dong, kayak Salam Maria Bapa Kami, pokoknya segala macam gue doain, gue bener-bener berdoa, gue merem. Terus tiba-tiba pas gue lagi berdoa, kan itu hening banget posisinya ya. Terus yang kayak kamar gue tuh yang kayak langsung di tengah-tengah pintu, itu kan pintunya pintu kayu yang tipis lah, terbilang tipis gitu kan. Jadi kalau misalnya ditonjok tuh yang bener-bener kencengnya itu langsung duk gitu kan. Terus bener-bener itu pas gue lagi baca doa, itu pintunya tuh langsung kayak diduduk, bener-bener di tengah pintu. Itu gue kaget banget. Gue bener-bener kaget banget, gue yang kayak langsung Salam Maria Bapa Kami, gue mau teriak nggak bisa, gue mau bangunin temen gue pun gue mikirnya kayak temen gue pasti tidur gitu kan. Terus yang kayak di situ gue takut banget, tapi sebenarnya gue bisa ngeliat dari jendela, tapi gue terlalu takut. Padahal kan gue kayak tinggal nengok ke atas, tapi gue yang kayak mikirnya macem-macem, kayak dia bakal ngapain gini segala macam. Terus akhirnya di situ gue yang kayak cuma berdoa Salam Maria Bapa Kami. Terus habis itu dia habis jalan dari situ tuh dia ngesek. Di situ kan ada sendal gitu kan, terus yang kayak sendalnya dikesek. Terus gue yang tetap positif, itu apa namanya, itu pasti tikus. Terus dia tiba-tiba jalan lagi, jadi habis dari depan kamar gue tuh dia kayak ngelanjutin jalan lagi gitu. Cuma kan gue terlalu takut ya buat ngeliat. Terus akhirnya sampai besok paginya gue langsung kayak bilang sama teman-teman gue yang kayak, semalam lu denger gak sih tiba-tiba pintu kita tuh dijedok gitu. Terus teman-teman gue semua yang kayak, iya gue juga dengar, cuma gue takut juga kalau misalnya ternyata yang bangun cuma gue doang. Karena posisinya itu kamarnya tuh kan gelap banget, semuanya dimatiin, lampu dimatiin. Jadi kayak cuma beberapa lampu yang kayak nyorot misalnya di tengah-tengahnya atau yang kayak di sudut-sudutnya doang. Jadi yang kayak teman-teman gue tuh terlihat gelap semua gitu dari sudut pandang kasur gue, yang kayak dari atas ke bawah pun gelap, atau enggak yang kayak temen gue ngadepnya ke tembok. Jadi yang kayak gue nggak bisa lihat mereka satu-satu. Terus akhirnya di situ kita yang kayak, iya anjir gue takut banget semalam tuh. Gue udah yang kayak mau pindah kasur gini. Cuma kan karena posisinya kita juga panik, udah malam juga. Terus akhirnya ya udah deh, akhirnya berlanjut. Setelah hari itu banget, besoknya nih kan gue mikirnya yang kayak, oh udah normal nih, udah hari berikutnya. Terus teman gue yang kayak semua teman-teman gue tuh udah yang kayak beraktivitas seperti pada umumnya lah, udah yang kayak gak ngerasa kemarin ada kesurupan dan segala macem gitu.
Sampai pada suatu malam, ada waktu itu pas jam, gue lupa sekitar jam 10, jam 11. Kalau misalnya di asrama itu kan kita jam tidurnya jam 9 tuh. Jadi kalau misalnya jam 10, jam 11 tuh pasti udah gelap, udah pada tidur gitu kan. Nah waktu itu pas gue lagi tidur, adik kelas gue ini tiba-tiba datang nih. Dia tiba-tiba datang di sebelah gue, terus yang kayak teriak-teriak panik banget gitu, yang kayak kak aku boleh tidur nggak sama kakak? Terus gue yang kayak kenapa nih bocah gitu kan. Walaupun emang kita satu kamar, cuma kan kayak malam-malam ada apaan. Terus habis itu kak aku ketindihan aku gitu. Terus dia yang kayak aku takut banget kak, tadi tuh aku hampir yang kayak nggak bisa nafas, aku nggak bisa teriak, tapi terus habis itu aku bisa lepas, terus aku turun, terus aku ke kasur kakak. Terus gue yang kayak dari semua kasur kenapa kasur gue gitu kan, pada posisinya kan gue juga takut gitu. Terus habis itu akhirnya yaudah tidurlah sama gue, tidur. Habis itu udah paginya gue tanyain dong, terus yang kayak kamu kenapa? Tadi malam tuh kenapa? Terus dia yang kayak aku tuh semalam lagi tidur. Jadi waktu itu dia tuh cerita sehari sebelumnya dia itu lagi tidur siang. Terus waktu lagi tidur siang dia posisinya kasurnya kan di atas tuh. Pas lagi tidur tiba-tiba ada orang yang kayak geruduk. Jadi kan posisinya kasur ini tuh besi kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang duduk atau berdiri, ada tiduran itu pasti atasnya tuh kerasa geter gitu. Terus dia bilang yang kayak, nah waktu aku lagi mau tidur tuh tiba-tiba kasur bawah tuh geter kak. Terus aku mikirin kayak, oh mungkin ada yang mau tidur siang gitu kan. Terus pas aku nengok ke bawah, kan aku pertama diem. Terus pas aku nengok ke bawah, loh kok nggak ada orang kak? Terus aku mikirin kayak, oh mungkin ini kali ya goyang doang gitu. Terus habis itu, nah pas malamnya dia ngerasa kayak ada yang megang kakinya. Jadi pas lagi tidur kakinya kayak dipegang. Habis itu dia kan kayak ngerasa mungkin kayak terganggu gitu kan. Terus pas dia kebangun tuh dia ngelihat di depan matanya itu hitam, bener-bener hitam, yang posisinya orang ketindihan tuh gimana sih, yang kayak diem, terus nggak bisa teriak juga, nggak bisa gerak gitu kan, yang kayak dia berusaha segimanapun itu pasti kayak ditahan gitu. Terus akhirnya dia kayak berusaha, dia tuh yang kayak baca doa semuanya, Bapa Kami Salam Maria, pokoknya semuanya didoain sama dia, sampai akhirnya dia tuh yang kayak bener-bener bisa lepas, yang kayak posisinya padahal itu di atas loh kasurnya dia tuh, jadi kayak bahaya banget kalau misalnya dia sampai jatuh apa kayak gimana, dan dia tuh nggak peduli, yang penting dia tuh bisa lepas dari si tindihannya itu. Terus habis itu akhirnya pas dia berhasil lepas itu, akhirnya dia baru yang ke kasur gue itu yang kayak takut banget, mukanya tuh yang kayak merah, yang kayak panik banget, yang kayak masih tidur di sebelah gue pun dia tuh yang kayak megang tangan gue kenceng banget. Terus yang kayak paginya pun dia masih panik, masih yang kayak takut, sampai akhirnya dia tuh nggak mau tidur di kasur itu. Terus akhirnya dia pindah ke kamar temennya di kamar lain gitu kan, karena dia saking takutnya nih tidur di kasur dia sendiri. Sampai akhirnya beberapa minggu pokoknya baru dia balik lagi tuh ke kasurnya dia. Nah sebenarnya itu si cerita di kamar gue itu nggak cuma kayak dia doang nih, ada satu adik kelas gue yang dia tuh juga bisa lihat, dan dia tuh cerita kalau misalnya gue nggak tahu sih, ini agak aneh, cuma kalau dia asrama gue itu setannya itu nggak suka banget kalau kamar kita kotor. Jadi kalau misalnya kamar kita berantakan, kotor, bajunya berserakan, itu pasti malamnya temen adik kelas gue ini digangguin. Kayak antara si anaknya lari-lari lah, pokoknya si setan ini kan anak bocil nih, anak kecil, antara dia yang kayak lari-lari muterin kamar asrama gue, atau enggak yang kayak dia bisa melakukan apapun yang dia suka, yang temen gue sebenarnya itu keganggu gitu loh. Karena si setan itu kayaknya menurut dia tuh setannya tahu kalau misalnya temen gue ini kan bisa ngerasain gitu kan, bisa ngeliat dia. Nah sampai suatu malam pas dia lagi, si kamar yang kemarin karena kesurupan itu kan berantakan banget tuh, yang kayak berserakan dan segala macam. Nah malamnya itu dia juga digangguin ternyata. Jadi waktu dia lagi tidur, dia tuh kayak dibangunin. Jadi yang kayak si anak kecil ini berdiri di depan muka dia, yang kayak niup-niup. Nggak tahu sih, gue nggak tahu gimana cara dia berkomunikasi atau dia bisa ngerasain tuh gue nggak tahu gimana. Cuma posisinya waktu itu dia tuh sampai yang kayak kebangun, terus yang kayak dia tuh stres paginya tuh, yang kayak bener-bener mau harus banget pindah. Terus kan gue mikir yang kayak ya paling cuma digangguin sekali 2 kali gitu kan. Nah ternyata pas gue ulik dia itu sering banget digangguin. Jadi sebelum kesurupan terjadi itu pun dia sering banget digangguin, tapi dia tuh yang kayak ya udahlah gitu kan, atau enggak ya dia yang kayak ngingetin teman-temannya buat kayak please lah kamarnya dibersihin,
bikin gue terganggu banget nih. Jadi setiap kamar kita kotor itu dia selalu yang digangguin, dia selalu yang kayak diperingatin buat kayak bersihin lah kamar lo gitu kan. Terus sampai dia tuh yang kayak aku capek banget kak, aku tuh yang kayak tiap malam aku tuh selalu kebangun, gak bisa tidur lagi, aku tuh keganggu banget. Sampai dia tuh akhirnya juga pindah kamar dari si kamar yang satu kamar sama gue itu karena dia saking seringnya digangguin sama si bocil ini. Dan akhirnya beberapa teman gue ini sampai akhirnya memutuskan buat pindah kamar guys gitu. Oke guys, makasih banget buat kalian yang dengerin cerita gue ini. Ini adalah konten perdana kita, yaitu cerita pribadi gue. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor, boleh banget nanti kirim lewat Gmail kita, nanti kita cantumin di deskripsi kreatims.entertainment. Nanti akan kita ceritain cerita horor kalian di episode-episode berikutnya. Oke guys, jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe.